Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Saren Pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 28 April 2025 bersama saya Penatua Desi Balo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Kami akan menjalankan aktivitas kami, memaknai hidup yang Tuhan beri. Untuk itu kami akan masuk dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri kami hikmat ya Tuhan, sehingga kami mampu memahaminya dan menerapkannya dalam hidup keseharian kami. Amin. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini adalah menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Adapun ayat Alkitab yang mendasarinya saya ambil dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan berbagai karakter orang di sekitar kita. Ada yang penuh kasih, ada yang menyenangkan, tetapi ada juga yang sulit dipahami, yang egois, yang suka merendahkan orang lain, atau yang merasa dirinya paling benar. Dan mungkin kadang tanpa sadar atau dengan sengaja, kita pun bisa saja menjadi satu di antaranya, menjadi pribadi yang sulit bagi orang lain. Lalu bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya? Apakah kita hanya membiarkan kebiasaan lama atau kebiasaan yang ada, sifat-sifat kita yang kurang baik ini untuk tetap ada tanpa kita bertumbuh ke arah yang lebih baik, berubah menjadi pribadi yang lebih baik? Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 yang baru saja kita baca mengingatkan kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi terus mengalami pembaharuan. Artinya sebagai orang percaya, kita perlu menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk terus memperbaiki diri. Seringkali kita melihat orang yang sulit dihadapi, mereka yang lebih suka mengkritik daripada mendukung, yang merasa lebih penting daripada yang lain, yang lebih mudah menilai daripada memahami, yang susah melihat orang senang, bahkan senang melihat orang susah. Namun sebelum kita menilai mereka, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, adakah kita juga memiliki sikap yang sama? Adakah kita sudah menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain? Menjadi pribadi yang lebih baik bukan berarti kita harus sempurna, tetapi kita dipanggil untuk selalu memperbaiki diri. Tuhan menginginkan kita untuk memiliki hati yang lembut, tidak mudah tersinggung, tidak mudah menghakimi, dan mampu mengendalikan diri. Tidak harus sempurna, tetapi mau untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk itu saat ini saya ajak kita untuk men-challenge atau menantang diri kita untuk tidak egois, untuk menjadi pribadi yang diharapkan kehadirannya, untuk bisa mengkritisi dengan landasan berpikir bukan untuk menjatuhkan, untuk berani minta maaf, untuk mau mengucapkan terima kasih, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa hidup kita bukanlah untuk menyenangkan diri kita sendiri, untuk mau terus hanya dipahami. Kita diciptakan untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat, untuk menyatakan kasih Tuhan. Itu sebabnya kita perlu terus membentuk diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak sekedar konsep, tetapi untuk segera diwujudkan dalam kata, sikap, dan tindak kita. Bagaimana caranya?
Sadari bahwa kita tidak sempurna, sehingga dengannya kita mau membuka hati untuk bertumbuh. Latih diri untuk dapat mengerti orang lain, tidak hanya menuntut untuk dimengerti. Jaga selalu perkataan dan sikap kita. Pilih lingkungan pergaulan yang membangun, sehingga jiwa kita pun sehat. Saudara-saudara, hidup kita adalah bait Allah. Jika kita terus membiarkan diri kita dikuasai oleh karakter-karakter yang tidak baik, maka sejatinya kita sedang mengabaikan kasih Tuhan yang ingin mengubah hidup kita. Di akhir renungan ini, saya mau ajak kita masing-masing untuk bertanya kembali pada diri kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah hidup kita sudah mencerminkan kasih Tuhan? Ingatlah, Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang lembut tetapi tegas, penuh kasih tetapi tetap bijak, dan tidak mudah terbawa oleh hal-hal buruk di sekitar kita. Mari kita terus bertumbuh, memperbaiki diri, dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk renungan yang kami baru dengar. Mampukan kami ya Tuhan untuk memahaminya dan untuk menjadi bekal kami dalam merenung, dalam introspeksi diri, agar kami boleh terus menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang boleh dilihat menjadi cermin, boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Ini kami Bapa, kami terus mau untuk dibentuk. Bentuklah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas dalam hikmat Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua.